Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Minarta Anggreni Laule, mahasiswa program studi Sarjana Keperawatan dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Hari ini, saya akan memberikan penyuluhan, yaitu penyuluhan tentang diet pada penyakit saluran pencernaan. Pertama-tama, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai dengan saluran cerna. Setelah itu, kita akan masuk dalam diet pada beberapa penyakit saluran cerna. Untuk itu, marilah simak penjelasan berikut ini dari saya. Sudahkah Anda tahu apa itu saluran cerna? Nah, saluran cerna adalah saluran yang berfungsi untuk mencerna makanan, mengabsorpsi zat-zat gizi, dan mengekskresikan sisa-sisa pencernaan. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Gangguan pencernaan dan absorpsi dapat terjadi pada proses menelan, mengkosongkan lambung, mengabsorpsi zat-zat gizi, dan proses defekasi. Gangguan ini dapat terjadi karena adanya infeksi atau peradangan, gangguan mobilitas, perdarahan, kondisi saluran cerna pasca bedah, dan tumor atau kanker. Berikut adalah penyakit-penyakit saluran cerna. Yang pertama, ada stenosis esophagus, yang kedua gastritis. Gastritis ini adalah penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Yang ketiga, ada hematemesis melena. Yang keempat, ulcus pepticum. Ulcus pepticum ini merupakan luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung. Yang kelima ada GERD atau yang biasa dikenal dengan penyakit asam lambung, yang dimana akan munculnya rasa terbakar di dada akibat asam lambung yang naik ke kerongkongan. Yang keenam ada hemoroid, yang ketujuh diare, yang kedelapan konstipasi atau sembelit, yang dimana frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Nah, selanjutnya adalah diet pada 6 penyakit saluran cerna. Yang pertama adalah diet disfagia, yang kedua diet pasca hematemesis melena, yang ketiga diet pada pasien penyakit lambung, yang keempat diet penyakit usus inflamatorik, yang kelima diet penyakit divertikulosis, yang keenam adalah diet penyakit divertikulitis. Yang pertama adalah diet disfagia. Nah, apa itu diet disfagia? Jadi, diet disfagia adalah kesulitan menelan karena adanya gangguan aliran makanan pada saluran cerna. Untuk diet disfagia ini memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menurunkan resiko aspirasi akibat masuknya makanan ke dalam saluran pernafasan. Yang kedua, untuk mencegah dan mengoreksi defisiensi zat gizi dan cairan. Jadi, jenis diet dan indikasi pemberian diet ini sangat bergantung pada kondisi seseorang. Yang berikut, apa syarat diet disfagia itu? Jadi, syarat pada diet disfagia itu ada 6 syarat. Syarat yang pertama adalah cukup energi, cukup protein, dan zat gizi lainnya. Syarat yang kedua adalah mudah dicerna, porsi makanannya kecil dan sering diberikan. Yang ketiga, cukup cairan,
Yang keempat, bentuk makanannya itu bergantung pada kemampuan menelan dan diberikan secara bertahap. Syarat yang kelima, makanan cair jernih tidak diberikan. Mengapa makanan cair jernih itu tidak diberikan? Karena makanan cair jernih itu dapat menyebabkan aspirasi. Syarat yang keenam adalah cara pemberian makanan dapat melalui mulut atau melalui selang NGT. Yang kedua adalah diet pasca hematemesis melena. Diet pasca hematemesis melena ini merupakan keadaan muntah atau buang air besar yang berupa darah. Mengapa hal ini terjadi? Ini diakibatkan karena adanya luka atau kerusakan pada saluran cerna. Diet pasca hematemesis melena ini memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan makanan secukupnya yang memungkinkan istirahat pada saluran cerna. Tujuan yang kedua itu untuk mengurangi resiko perdarahan ulang dan mencegah aspirasi. Tujuan yang ketiga untuk mengusahakan keadaan gizi sebaik mungkin. Syaratnya, kira-kira apa saja syarat dari diet pasca hematemesis melena? Jadi, syaratnya itu ada 4. Syarat yang pertama, tidak merangsang saluran cerna. Syarat yang kedua, tidak meninggalkan sisa. Syarat yang ketiga, pada fase akut, makanan yang diberikan itu hanya makanan parenteral, dan itu diberikan selama 24 jam sampai 48 jam untuk memberikan istirahat pada saluran cerna. Nah, syarat yang keempat, diet yang diberikan itu jika perdarahan pada lambung sudah tidak ada lagi. Nah, diet makanannya itu adalah diet makanan cairan jernih yang diberikan setiap 2-3 jam pasca perdarahan, dan akan diberikan lagi makanan selama 1-2 hari. Yang ketiga adalah diet pada pasien penyakit lambung. Penyakit lambung atau gastrointestinal meliputi gastritis akut dan kronis, ulkus peptikum, pasca operasi lambung, dan kanker lambung. Nah, gangguan pada lambung umumnya itu berupa sindroma dispepsia, yaitu kumpulan gejala yang terdiri dari mual, muntah, nyeri epigastrium, kembung, nafsu makan yang berkurang, dan rasa cepat kenyang. Tujuan dari diet penyakit lambung adalah untuk memberikan makanan dan cairan yang secukupnya yang tidak memberatkan lambung serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Diet lambung itu diberikan pada pasien dengan gastrointestinal, ulkus peptikum, tifus abdominalis, dan pasca bedah saluran cerna atas. Syarat dari diet penyakit lambung adalah yang pertama, mudah dicerna, mudah porsi, dan sering diberikan. Yang kedua, energi dan protein yang cukup sesuai dengan kemampuan pasien untuk menerimanya. Yang ketiga, lemak yang rendah. Yang keempat, rendah serat, terutama serat tidak larut dalam air yang tingkatannya secara bertahap. Yang kelima, cairan yang cukup terutama bila ada muntah. Yang keenam, tidak mengandung bahan makanan atau bumbu yang tajam. Yang berikut, makan secara perlahan. Dan yang berikutnya adalah
pada fase akut dapat diberikan makanan parenteral selama 24 jam sampai 48 jam untuk memberikan istirahat pada lambung. Yang keempat adalah diet penyakit usus inflamatorik. Nah, apa itu penyakit usus inflamatorik? Jadi, penyakit usus inflamatorik adalah peradangan terutama pada ileum dan usus besar. Tujuan dari penyakit usus inflamatorik adalah yang pertama, untuk memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, untuk mengganti kehilangan zat gizi dan juga memperbaiki status gizi kurang. Yang ketiga, untuk mencegah iritasi dan inflamasi lebih lanjut. Yang keempat, untuk mengistirahatkan usus pada masa akut. Nah, ada juga syarat dari penyakit usus inflamasi. Nah, syaratnya itu yang pertama, pada fase akut itu akan dipuaskan dan diberikan makanan secara parenteral. Yang kedua, bila fase akutnya itu teratasi, maka pasien akan diberikan makan secara bertahap, mulai dari bentuk cairan, kemudian dia akan meningkat menjadi diet sisa rendah dan rendah serat. Yang ketiga, bila gejalanya hilang, dapat diberikan makanan biasa. Yang keempat, cukup cairan dan elektrolit. Dan yang kelima, menghindari makanan yang menimbulkan gas. Yang kelima adalah diet pada penyakit divertikulosis. Nah, divertikulosis yaitu adanya kantong-kantong kecil yang terbentuk pada dinding kolon yang terjadi akibat tekanan intrakolon yang tinggi pada konstipasi kronik. Tujuan dari diet penyakit divertikulosis yang pertama adalah untuk meningkatkan volume dan konsistensi feses. Yang kedua, untuk menurunkan tekanan intraluminal. Dan yang ketiga, untuk mencegah terjadinya infeksi. Nah, ada juga syarat diet pada penyakit divertikulosis. Syaratnya yang pertama yaitu kebutuhan energi dan zat-zat gizi yang normal. Yang kedua, cairan yang tinggi yaitu 2-2,5 liter sehari. Dan yang ketiga, tinggi serat. Yang keenam adalah diet pada penyakit divertikulitis. Nah, divertikulitis terjadi bila adanya penumpukan sisa-sisa makanan pada divertikular yang akan menyebabkan terjadinya peradangan. Tujuan dari diet pada penyakit divertikulitis yaitu yang pertama, untuk mengistirahatkan usus agar dapat mencegah perforasi. Yang kedua, untuk mencegah akibat laksatif dari makanan yang berserat tinggi. Nah, syarat-syarat dari diet pada penyakit divertikulitis yaitu yang pertama, mengusahakan asupan energi dan zat-zat gizi yang cukup sesuai dengan batasan diet yang telah ditentukan. Yang kedua, bila ada perdarahan, dimulai dengan makanan cairan jernih. Yang ketiga, makanan diberikan secara bertahap. Yang keempat, hindari makanan yang banyak mengandung biji-bijian seperti tomat, biji jambu, dan stroberi yang dapat menumpuk dalam divertikular. Dan yang kelima, untuk mencegah terjadinya konstipasi, banyaklah minum air putih minimal 8 gelas sehari. Baik, hanya ini yang dapat saya bagikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.
yang ada di rumah. Semoga tetap sehat terus dan sampai bertemu saat dunia sudah pulih kembali.